Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita senantiasa memuji, menyanjungnya atas segala kebaikan yang dimudahkannya bagi kita. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Al-Allama Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita di kesempatan pagi hari ini melalui media Roja TV dan Radio Roja, yang semoga bisa senantiasa kita ambil manfaatnya, ya, juga tentu disiarkan di Radio Roja Kendari. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwal akhwat fid din rahimakumullah, para pendengar setia, para pemerhati Roja TV, Radio Roja dan Radio Roja Kendari rahimakumullah. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan masih di segi yang kelanjutan dari segi yang ke-72, ya. Pembahasan tentang anwa'us sa'adat, jenis-jenis kebahagiaan, macam-macam kebahagiaan yang berlomba-lomba ingin didapatkan oleh manusia. Ya. Masih kelanjutan dari pembahasan ini. Saat ini kita memasuki pembahasan as-sa'adatul tsalitsah, sa'adah atau kebahagiaan, keindahan yang ketiga, yaitu kebahagiaan dengan hati, kebahagiaan dengan jiwa, kebahagiaan dengan ruh manusia. Inilah kebahagiaan dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ya. Mempelajari ilmu yang bermanfaat, kebahagiaan dengan mengamalkan Islam, kebahagiaan dengan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menerangkan di sini tentang kebahagiaan yang ketiga ini. Wa hadhihi sa'adatu la ya'rifu qadraha wa yab'atsu 'ala talabiha illa al-'ilmu biha. Fa'adati sa'adatu kulluha ila al-'ilmi wa ma yaqtadhih. Wallahu yuwaffiqu man yasha'u la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'. Kebahagiaan dengan ilmu ini tidaklah mengetahui nilainya yang tinggi dan tidaklah motivasi untuk mengejarnya, untuk berusaha meraihnya, kecuali setelah kita mengetahuinya, setelah kita mempelajarinya. Berarti kebahagiaan itu semua kembali kepada ilmu dan konsekuensi daripada ilmu, yaitu mengamalkan amalan soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang beri taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang diberikannya, dan tidak ada yang bisa memberi jika Allah Subhanahu wa taala menghalanginya. Ini sehubungan dengan masalah keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kebahagiaan puncak yang tertinggi juga hanya kita akan dapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala setelah kita mempelajari ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Makanya memang kebahagiaan dengan ilmu ini kalau kita saksikan orang-orang di sekitar kita, sedikit yang berusaha mencarinya. Sedikit yang berusaha untuk mengejarnya. Kenapa? Memang keistimewaan itu Allah berikan kepada orang-orang sedikit yang Allah pilih. Itu saja. Tidak diberikan kepada semua orang. Kan sudah kita bahas berkali-kali dalilnya dalam Al-Quran dan hadits-hadits yang sahih. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang sedikit jumlahnya itulah orang-orang yang benar. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ya. Dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur.
Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mayoritas manusia benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Ya, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kamu tidak akan dapati kebanyakan manusia bersyukur. Dan ayat-ayat seperti ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi memang banyak yang menghindarinya dan tidak mencarinya karena mereka tidak tahu. Supaya Allah khususkan, istimewakan hanya kepada hamba-hamba yang dipilihnya, orang-orang yang diberi taufik untuk mau mempelajari, mengkaji ilmu. Kita lanjut, kata Ibnu Qayyim di sini, beliau menjelaskan hal ini. Wa inna ma ragiba aktsarul khalqi aniktisabi hadhihi as-sa'adati wa tahsiliha liwu'urati tariqiha wa mararati mabadiha wa ta'abi tahsiliha wa annaha la tunalu illa ala jisrin minat ta'abi fa innaha la tuhassalu illa bil jiddil mahdhi bi khilafil ulayain. Baik. Dan hanyalah yang menjadikan kebanyakan manusia enggan untuk mencari kebahagiaan ini, enggan untuk mendapatkannya, memang jalan untuk menempuhnya susah. Butuh kepayahan untuk bisa mendapatkannya. Ingat sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim yang terkenal, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Sedangkan neraka dilingkupi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat manusia. Ya. Jadi permulaannya perlu berpayah-payah. Karena nanti ujung-ujungnya adalah kenikmatan. Kebahagiaan yang hakiki. Wa annaha, dan bahwa kebahagiaan ini tidak akan bisa diraih kecuali melewati jisrin minat ta'ab, jembatan kesusahan, kepayahan. Karena kebahagiaan, kemuliaan ini tidak akan didapatkan kecuali dengan kesungguhan yang besar. Beda dengan dua kebahagiaan yang pertama. Nah, fa innahu ma hadzun qad yahuzuhu ghairu talibihi. Wa bakhtun qad yahuzuhu ghairu jalibihi min mirathin au hibatin au ghairi dzalik. Kalau dua jenis kebahagiaan yang sudah kita lewati pembahasannya, yakni kebahagiaan dengan harta atau kebahagiaan dengan kedudukan, ya. Kebahagiaan dengan harta dan kedudukan yang pertama, kemudian kebahagiaan dengan keindahan fisik manusia, ini bisa didapatkan oleh orang yang tidak berusaha mencarinya. Bisa dihasilkan oleh selain orang yang berjuang untuk mendapatkannya. Ya, misalnya dia dapat warisan, dapat pemberian, atau tiba-tiba dia dapat keuntungan besar tanpa perlu berpayah-payah misalnya. Kadang orang mendapatkan hal tersebut, ya, tanpa perlu berpayah-payah. Beda dengan kebahagiaan dengan ilmu. Ada kisah yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama tentang Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Ketika Imam Malik adalah seorang yang kita ketahui imam Darul Hijrah. Imam penduduk Madinah di zamannya. Semua orang yang datang, ya, kaum muslimin yang datang menunaikan ibadah haji atau umrah kemudian mampir ke Madinah, berusaha untuk bisa bertemu dengan Imam Malik, mendapatkan ilmu darinya, meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak yang mengangan-angankan hal tersebut di kalangan para ulama. Ternyata ada seorang anaknya yang tidak tertarik dengan ilmu. Dia malah sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Satu hari Imam Malik melihat anaknya ini keluar membawa sesuatu di dalam kantong bajunya. Dia bertanya, apa itu? Ternyata itu adalah semacam mainan atau burung peliharaan. Ya, maka dia menunjukkan hal tersebut kepada ayahnya, dan ketika itu Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, alhamdulillahi lam yaj'al
Hadzal ilma mirathan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadikan ilmu ini seperti harta warisan, bisa diturunkan tanpa perlu orang mempelajarinya. Ya, ini harta warisan kalau orang tuanya kaya, ya, orang tuanya meninggal dunia diwariskan kepada anaknya, langsung jadi orang kaya dia. Tapi kalau ilmu, meskipun orang tuanya adalah orang yang berilmu tinggi, mendalam, tapi kalau dia tidak mau mempelajarinya, tidak mau bersusah payah untuk mendapatkannya, maka dia tidak akan dapatkan ilmu tersebut karena ilmu ini bukan seperti harta warisan yang bisa diturunkan atau bisa sekedar diberikan kepada orang yang tidak bersungguh-sungguh untuk mencari atau mendapatkannya. Maka ini yang membedakan antara kebahagiaan ilmu dengan kebahagiaan dalam urusan dunia lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, amma sa'adatul ilmi fala yurithuka iyyaha illa badlul wus'i wa sidqut talabi wa sihhatun niyati. Adapun kebahagiaan dengan ilmu, maka tidak akan kamu dapatkan kebahagiaan itu kecuali dengan mencurahkan kesungguhan. Kecuali dengan mencurahkan kesungguhan. Dengan sungguh-sungguh. Benarnya niat dalam mencarinya. Ya. Mencurahkan segenap kesungguhan. Jujur dalam mencarinya. Dan meluruskan niat. Karena ilmu adalah karunia dari Allah. Bahkan karunia terbesar yang Allah turunkan kepada manusia. Maka tidak mungkin karunia Allah akan diberikan kepada semua orang. Pasti hanya orang-orang yang dipilih. Yakhtassullahu birahmatihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk memberikan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya kebahagiaan ini hanya ditahu oleh orang-orang yang mempelajarinya. Orang-orang yang berusaha mendalaminya, memahami petunjuk para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, kemudian mereka berusaha untuk mengejarnya. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penuntut ilmu ya, mensyukuri nikmat yang agung ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan ini merupakan pertanda dia adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah saya nukilkan pernyataan dari salah seorang ulama salaf, yang ini juga sering dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Salah seorang ulama salaf yang terdahulu mengatakan, "Lau alimal muluku wa abnaul muluki ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyufihim." Seandainya para raja dan para putra-putra, para pangeran, para putra-putra mahkota mengetahui kenikmatan yang kami rasakan dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya, niscaya pasti mereka akan berjuang merebut kenikmatan tersebut dengan pedang-pedang mereka. Kalau mereka tahu, mereka akan merebutnya. Cuma karena mereka tidak tahu. Sehingga mereka tidak berminat untuk mengejarnya. Ini para raja, orang-orang yang punya kekuasaan, dia ingin memperluas kekuasaannya. Berperang untuk mendapatkan harta, memperluas kekuasaan, memperluas kerajaannya. Itu yang mereka cari karena mereka anggap itu puncak kemuliaan. Kata ulama ini, seandainya mereka tahu ternyata puncak kemuliaan itu ada pada ilmu agama, pasti kalau mereka tahu ini, mereka akan merebut itu dari kami. Tapi karena mereka tidak tahu, maka mereka tidak melakukannya. Nah, baik. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa qad ahsanal qailu fi dzalika. Sungguh sangat indah ucapan seorang penyair yang mengatakan dalam hal ini, fakullil murajji ma'aliyal umuri bighairi ijtihadin rajautal muhala. Katakanlah kepada orang-orang yang menginginkan balasan-balasan yang tinggi, orang-orang yang mengangan-angankan kedudukan-kedudukan yang tinggi, bighairi ijtihadin rajautal muhala, tanpa kesungguhan, tanpa perjuangan, berarti kamu mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Ya, katakan kepada orang-orang yang menginginkan balasan yang tinggi di sisi Allah tanpa perjuangan keras, tanpa kesungguhan, sama saja dengan kamu mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk diharapkan, untuk didapatkan. Yakni kedudukan yang tinggi didapatkan dengan kesungguhan. Urusan dunia saja kalau
sesuatu yang harganya tinggi, nilainya tinggi, harus bersaingan untuk mendapatkannya, harus mengeluarkan harta yang besar, ya. Itu urusan dunia. Padahal dunia setinggi-tingginya tetap rendah. Apalagi urusan yang benar-benar tinggi, yang benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, urusan surga yang tempatnya tinggi, fi jannatin 'aliyah, di surga yang sangat tinggi. Jadi, untuk mendapatkan mengikuti selera kita yang tinggi, kita harus mencurahkan kesungguhan, kalau tidak maka itu mustahil untuk bisa diwujudkan, ya. Wa qala al-akhar, penyair lain mengatakan, laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum al-judum yufkiru wal iqdamu qattalu. Kalau bukan karena kesulitan, kalau bukan karena kesusahan, niscaya semua manusia akan menjadi mulia, menjadi tinggi. Ya, ini kalau semua kemuliaan itu didapatkan dengan mudah, ya semua orang mau. Semua orang akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Tidak ada lagi yang dipilih, tidak ada lagi yang diistimewakan. Al-judu yufkiru. Kedermawanan, sifat pemurah itu yufkiru. Menjadikan harta kita habis. Resikonya. Orang banyak menyumbang, ya pasti dia takut hartanya habis. Makanya kenapa sedikit orang yang menyumbang, apalagi menyumbang dengan ikhlas, karena dia tahu resikonya besar. Ya, ini kelihatan. Uangnya berkurang. Sesuatu yang dicintai oleh nafsunya, berkurang dari tangannya. Al-judu yufkiru. Kedermawanan itu menjadikan orang fakir, menjadikan orang miskin. Wal iqdamu qattalu, dan keberanian itu bisa membinasakan. Keberanian, ya, keberanian maju ke medan jihad, keberanian berperang di jalan Allah, ini kan membinasakan. Ya, tentu ini maksudnya jihad yang sesuai dengan syariat. Ya, peperangan yang sesuai dengan syariat Islam. Yang jelas, kenapa kebanyakan manusia tidak bisa meraih kebahagiaan yang hakiki? Jawabannya karena mereka tahu resikonya besar. Ya, karena kejahilan, ada orang-orang yang sudah mungkin mengetahuinya, tapi dia tidak berani untuk menempuh resiko tersebut karena dia mengetahui ini akan, ya, kalau rajin bersedekah, dia akan jadi miskin. Kalau dia melakukan al-iqdam, berani maju, berani berbuat, ini juga resikonya akan bisa membinasakan dirinya. Sebabnya, kenapa kemuliaan ilmu memang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi hamba-hamba yang dipilihnya. Jadi kita masih melanjutkan penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menjelaskan bagaimana agungnya, tingginya kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba ketika mereka ingin meraih kebahagiaan dengan ilmu yang bermanfaat. Inilah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan dalam yang bersumber dari hati manusia. Kata beliau di sini, wa man tamahat himmatuhu ilal umuril aliyati fa aujaba alaihi an yasudda ala mahabbatihi turuqad daniyah. Dan barang siapa yang tekadnya semakin meningkat untuk meraih balasan-balasan yang tinggi, meraih kedudukan-kedudukan yang tinggi, maka wajib baginya untuk menutup dirinya dari kecintaan terhadap jalan-jalan yang rendah. Kalau dia sudah belajar agama, sudah mengenal kemuliaan yang hakiki, maka wajib baginya untuk menutupi keinginan nafsunya dalam mencari hal-hal yang rendah. Jadi caranya untuk memuliakan diri kita, memantaskan diri kita agar mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita ikut lagi keinginan hawa nafsu kita untuk meraih balasan-balasan yang rendah tersebut, ya. Kata Ibnu Qayyim, wa hiya sa'adatu wa in kanat fi ibtidaiha la tanfaku an darbin minal masyaqqati wal kurhi wa ta'adzi fa innaha mata ukrihatin nafsu alaiha wasiqat ta'iatan karihatan ilaiha wa sabarat ala la'waiha wa shiddatiha
afdad minha ila riyadin mu'annaqatin wa maqa'ida sidqin wa maqamin karimin yajidu kulla ladzatin dunaha ka ladzati la'ibis sabiyyi bil usfuri bin nisbati ila ladzatil muluki. Ini adalah kebahagiaan, kata beliau. Ini adalah kebahagiaan yang meskipun di awalnya, ingat tadi kita katakan, surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang dibenci. Jadi cuma bungkusnya saja. Kalau sudah tembus sedikit, langsung dapatkan surganya. Ini berlaku untuk kenikmatan dunia akhirat, surga dunia dan akhirat. Ya, meskipun di awal-awalnya tidak lepas dari berbagai macam kesulitan atau hal-hal yang dibenci, penderitaan, ya, akan tetapi kalau kita berhasil menundukkan nafsu agar bisa tetap bersabar menjalaninya, kemudian menggiring nafsu kita untuk mentaatinya meskipun dia merasa berat melakukannya, kalau dia tetap bersabar untuk menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut, ini akan membawa dia kepada taman-taman yang indah. Membawa dia kepada maqa'idus sidqin, kepada tempat-tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang mulia yang kemudian dia akan dapatkan, dia akan mengetahui setelah itu semua kelezatan yang dalam urusan dunia, kelezatan yang lainnya itu adalah seperti kelezatan atau kenikmatan yang dirasakan ya, kenikmatan yang dirasakan oleh seorang anak kecil ketika dia bermain-main dengan burung, ya, dengan seekor burung. Kenikmatan ini dibandingkan dengan kenikmatan yang dirasakan oleh para raja, orang-orang yang memiliki kemewahan dunia yang sesungguhnya. Fahina idzin halu sahibihi kamakil, ketika inilah keadaan orang yang telah merasakan kenikmatan ini sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang penyair, wa kuntu ara an qatanaha biyal hawa ila ghayatin ma ba'daha li madhhabu falamma talaqaina wa ayantu husnaha tayaqantu anni innama kuntu al'abu. Ini ungkapannya seorang penyair yang sedang jatuh cinta. Selama ini dia hanya membayangkan kekasihnya. Itu saja dia sudah merasa nikmat. Tapi ketika bertemu langsung, dia mengetahui bahwa kenikmatan membayangkan ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketika dia bertemu langsung. Ini tentu ungkapan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim untuk menggambarkan bahwa kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang telah mengenyam manisnya ilmu, ya, merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari apa yang kita sekedar bayangkan, ya, sekedar kita baca. Tapi kalau kita merasakan sendiri maka tentu itu lebih tinggi kenikmatannya. Penyair ini berkata, wa kuntu ara. Tadinya aku menganggap bahwa rasa cinta itu telah mencapai puncaknya. Rasa cinta yang ada padaku telah mencapai puncaknya, telah mencapai ujungnya, sampai kepada puncak yang tidak ada lagi cara untuk bisa berpaling darinya. Tidak ada lagi bagiku cara untuk bisa menghindarkan diri darinya. Tapi akan tetapi falamma talaqaina, kemudian ketika kami bertemu dan aku menyaksikan keindahannya, tayaqantu, akhirnya aku pun yakin bahwa tadinya aku hanya bermain-main saja. Yakni sekarang seorang anak ketika dia bermain-main dengan mainannya, apa yang dirasakan? Dia merasa itu puncak kebahagiaan, padahal cuma mainan. Orang yang bermain dengan anak-anak yang bermain dengan mobil-mobilan kecil atau kendaraan-kendaraan kecil, dia merasa ini sudah puncak kebahagiaannya. Nah, tentu ketika orang itu sudah besar atau dibandingkan dengan orang besar yang langsung menaiki kendaraan aslinya dengan segala fasilitas yang ada, maka
perbandingannya sangat jauh dengan apa yang dirasakan oleh anak tersebut yang dia hanya bermain-main dengan sesuatu yang tentu tidak nyata, bukan aslinya. Itu maksudnya perbandingan hal tersebut. Nah, kata Ibnu Qayyim di sini, fal makarimu manutatun bil makarih was sa'adatu la yu'baru ilaiha illa ala jisril masyaqqati wa la tuqta'u masafatuha illa fi safinatil jiddi wal ijtihadi. Maka kemuliaan-kemuliaan itu selalu bergandengan dengan makarih, hal-hal yang susah di awalnya. Untuk meraih kemuliaan, awal-awalnya harus susah, ya. Was sa'adatu, dan kebahagiaan tidak akan bisa dilalui, tidak akan bisa diraih kecuali dengan melalui jembatan kesusahan. Dan tidak akan bisa ditempuh jaraknya kecuali di atas perahu kesungguhan dan ijtihad, ya, mencurahkan segenap kemampuan. Qala Muslimun fi sahihihi, Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahihnya membawakan ucapan qala Yahya ibnu Abi Katsir, seorang ulama dari kalangan tabi'in, Yahya ibnu Abi Katsir al-Yamami rahimahullah taala, yang mengatakan la yunalul ilmu bi rahatil jismi. Ilmu tidak akan didapatkan dengan menyenang-nyenangkan badan. Ilmu tidak didapatkan dengan memanjakan tubuh, ya, dengan bersantai-santai. Wa qad qila, dan dulunya ada yang mengatakan man talabar rahata tarakar rahah, barang siapa yang menginginkan kesenangan maka dia akan meninggalkan kesenangan. Ya, ini barang siapa yang menginginkan bersenang-senang maka dia tidak akan dia justru akan dijauhkan dari kesenangan yang hakiki. Faya waslal habibi ama ilaihi bi ghairi masyaqqatin abadan tariku. Ya. Seorang penyair mengatakan, bagaimana mungkin seorang kekasih akan mencapai apa yang dicintainya kalau tanpa kesungguhan dia tidak akan mendapatkan jalan selama-lamanya. Ini semua gambaran tentang kebahagiaan ilmu, kebahagiaan yang hakiki. Walaula jahlul aktsarina bihalawati hadhihi ladzati wa 'idhami qadriha latajaladu 'alaiha bisuyuf. Kalau bukan karena kebodohan mayoritas manusia dengan nikmat, dengan manisnya kenikmatan ini, kalau bukan karena mereka tidak memahami agungnya kedudukan ini, ya, kalau bukan karena ini, maka sungguh mereka akan berperang untuk memperebutkan kenikmatan tersebut dengan pedang-pedang mereka, dengan senjata-senjata mereka. Akan tetapi, walakin huffat bihijabin minal makarih, wa hujibu anha bihijabin minal jahl. Akan tetapi, kenikmatan ini, ya, kedudukan yang mulia ini dilingkupi Allah Subhanahu wa taala, jadikan lingkupannya adalah hijab. Hijab perkara-perkara yang kelihatannya susah, berat. Hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Ditutupi dengan hijab kejahilan. Ada orang-orang yang memang tidak paham sama sekali. Dia tidak mengejarnya. Ada orang yang sudah paham tapi tidak berani menanggung resikonya. Akhirnya dia tidak bersabar. Ya, tujuannya untuk apa? Liyahtassallahu biha man yasha'u min ibadih. Karena Allah Subhanahu wa taala memang ingin mengkhususkan, mengistimewakan untuk mendapatkan kebahagiaan ini kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, hamba-hamba yang dipilihnya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang agung. Maka inilah kemuliaan ilmu. Inilah yang menjadi motivasi bagi orang yang beriman dan diberikan taufik untuk menempuh jalan ilmu, mempelajari sunnah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, untuk bersabar karena memang ini adalah kemuliaan yang tinggi. Alhamdulillah, sampai di sini cukup, ya, apa yang kita ambil di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Akhir dari segi yang ke-72. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan lanjut ke segi yang ke-73 dari keutamaan dan kemuliaan ilmu. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Saya beri waktu bagi antum yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk kita jawab dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya persilakan.
Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz, barakallahu fikum atas materi yang telah antum sampaikan saat kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya dan memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dari Umu Abdurrahman di Tangerang, Ustaz. Ya, silakan Umu. Ini Ustaz, kalau waktu sholat buang angin yang nggak berbunyi, apakah itu membatalkan sholat atau tidak ya Ustaz? Ya, baik. Terima kasih mohon penjelasannya ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau tadi, Ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau, ya. Orang yang buang angin dalam sholatnya tapi tidak terdengar suaranya, itu pernah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ketika seorang melaksanakan sholat, maka syaitan berusaha untuk mengganggunya, ya, mengesankan seolah-olah dia buang angin. Maka Rasulullah SAW memberikan patokan untuk menilai itu buang angin betul atau tidak. Kata Rasulullah SAW, "Fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Itu ukurannya. Maka orang yang melaksanakan sholat ini, hamba ini janganlah memutuskan sholatnya sampai dia dapati satu dari dua hal. Yasma'a sautan, dia mendengar suara kentut, benar-benar suara kentut, ya. Atau dia mendapati baunya. Jadi bukan cuma suara ukurannya. Kadang-kadang ada kentut yang benar-benar kentut tapi tidak terdengar suaranya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan kalau dia dengar suara, itu sudah menjadi patokan bahwa itu adalah kentut, batalkan sholatnya. Atau yang kedua, tidak terdengar suara tapi dia mencium baunya. Tentu kita ketahui ya, bau busuk yang keluar dari kentut ini juga merupakan pertanda bahwa itu adalah kentut yang sesungguhnya. Tapi kalau cuma sekedar bunyi perutnya, ya, suara dari perutnya, ternyata itu bukan bunyi kentut yang biasa kita ketahui, ya, bunyinya yang khas atau baunya, maka kalau tidak ada salah satu dari dua tanda ini berarti itu bukan kentut. Lanjutkan sholat dan jangan diputuskan. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk Umu Abdurrahman di Tangerang, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Khotul Islam azani Allah wa yakum. Kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Silakan. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Saya hamba Allah dari Sulawesi. Ya, silakan Ibu. Begini Pak Ustadz, saya bertanya bagaimana hukumnya. Kan anak saya mau minta bercadar, tapi saya belum izinkan karena maklum di daerah saya kalau ada orang bercadar, pemikirannya bagaimana, saya tidak jadi belum saya mengizinkan. Nah, pertanyaan saya, apakah saya izinkan atau tidak, Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu yang ada di Sulawesi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada Ibu, kepada anaknya, dan kepada semua anggota keluarganya, dan juga kepada kita semua. Ya. Pertama Ibu, ketika anaknya minta izin untuk memakai cadar, maka ini adalah kebaikan. Ya, kebaikan yang sebagian dari para ulama bahkan mewajibkannya bagi perempuan untuk menutup wajahnya. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat ini tidak wajib tapi dianjurkan. Artinya keutamaan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan, ulama ahlu sunnah yang mengatakan bahwa cadar itu hanya kebiasaan orang Arab, bahwa cadar itu hanya sesuatu yang boleh dilakukan, boleh tidak. Minimal hukumnya itu adalah kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi sudah kita katakan ada yang banyak juga ulama yang mewajibkannya. Nah, jadi yang kita
sarankan di sini, ya anjurkan kepada ibu hendaknya diterima. Ini adalah keinginan yang baik. Dan ini menunjukkan insya Allah anak ibu adalah seorang perempuan yang soleha insya Allah. Karena dia ingin melaksanakan kebaikan tersebut. Apalagi bukan dipaksa, malah dia sendiri yang memintanya. Makanya ibu harus mendukungnya, mendoakan kebaikan untuknya. Adapun masalah tanggapan orang, tentu kita harus perhatikan. Tapi bukan menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Tanggapan orang bisa kita jelaskan sama tetangga kita. Kita contohkan, kalau kita ke Arab Saudi, banyak orang yang pakai cadar. Terbiasa mereka lakukan. Ini juga tidak menjadikan kita menuduh negeri tempat asalnya Islam ini sebagai negeri yang merupakan sumber teroris. Bahkan mereka adalah orang-orang yang kuat dalam memerangi pemahaman-pemahaman teror, pemahaman-pemahaman ekstrim. Jadi justru dengan anak ibu yang memakai cadar, kemudian dia tetap bisa berlaku baik kepada orang tuanya, dia bisa mengunjungi tetangganya yang perempuan ya, dia datangi, kemudian tetap berlaku ramah kepada mereka. Ini menjadi contoh yang baik untuk menghilangkan kesan buruk yang salah di masyarakat kita tentang orang yang memakai cadar, yang dikesankan identik dengan teroris, atau dengan pemikiran-pemikiran yang keras. Ini justru kita harus hilangkan, karena ini adalah pemikiran yang salah. Ketika ada orang-orang yang musuh-musuh Islam, atau orang-orang yang salah menggunakan kebaikan-kebaikan ini untuk tujuan keburukan, jangan diikuti. Contoh sekarang misalnya ada yang mengesankan orang-orang yang menghafal Al-Quran, baik bacaannya ini justru pemikirannya keras. Kita harus bantah. Membaca Al-Quran mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemuliaan. Kalau ada yang seperti ini, bukan berarti kita harus meninggalkan keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan menghafal Al-Quran dan memahami isinya. Ya, jadi kita harus lurus pemikiran dan tidak boleh kita jadikan itu merupakan sebab untuk kita meninggalkan pemahaman dan pengamalan Islam yang benar. Jadi ini yang saya anjurkan kepada ibu ya, dan ini merupakan kemuliaan yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang sempurna kepada ibu dan kepada anaknya yang meminta izin tadi untuk melakukan kebaikan ini, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sempurna dan kemuliaan di sisinya karena ibu telah mengizinkan anaknya dalam kebaikan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Demikian aja untuk ibu yang berada di Sulawesi. Mudah-mudahan dapat difahami dan dapat diamalkan, insyaallah. Ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum. Masih kami angkat pertanyaan telepon. Nah, silakan untuk berikutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Rijal di Singkawang, Kalimantan Barat. Baik, Pak Rijal di Singkawang. Silakan Pak Rijal pertanyaannya. Kalau Hafik Ustaz, semoga Allah Azza wa Jalla merahmati Ustaz bersamaku Roja TV. Amin. Wafik barakallah. Ini Ustaz, pertanyaan beberapa tahun yang lalu ketika ada tetangga ingin syukuran rumah, dia habis merenovasi rumah, lalu diutusnya lah seseorang untuk mengundang tetangga ke rumah masing-masing. Nah, sebelum yang diutusin itu pulang, Ana menanyakan bagaimana cara acaranya gitu Ustaz. Jadi dikatakannya hanya berdoa, bersyukur gitu. Nggak tahunya sesampai pada harinya ada bacaan Yasinan Ustaz. Nah, ketika itu Ana mengambil tindakan untuk duduk di luar sambil para undangan selesai membaca surah Yasin. Apakah hal ini yang benar Ana lakukan? Mohon nasihatnya, syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan wa jazakallahu khairan. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau Bapak yang ada di Singkawang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada beliau, kepada keluarga dan juga kepada kita semua. Ya, tentang apa yang disebutkan tadi yang saya tangkap ya, mudah-mudahan saya tidak salah paham. Tetangganya ketika merenovasi rumah ya, memperbaiki rumahnya, kemudian mengundang tetangganya begitu ya, yang saya pahami untuk mengadakan acara. Ternyata di dalamnya ada acara yang tidak sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat. Yaitu ada bacaan Yasinan yang dikhususkan. Ini tidak ada dalilnya dalam syariat. Bagaimana hukumnya ketika dia hanya mengetahui ini kemudian dia di luar saja sampai selesai acara? Apakah dia melakukan yang benar? Pertama, yang diterangkan oleh para ulama ketika seseorang misalnya mendapatkan kenikmatan, kemudian dia melaksanakan acara untuk mengundang orang dalam rangka mensyukuri nikmat tersebut, itu boleh.
orang baru bikin rumah atau baru mendapatkan sesuatu rezeki dari Allah atau memperbaiki rumah termasuk kemudian dia mengundang orang makan, maka itu diperbolehkan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini seperti yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Syarhul Mumti, itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, tadi ternyata ada acara tersebut. Ada acara yang bid'ah di dalamnya yang tidak sesuai syariat Islam. Nah, kalau ada acara seperti ini, apakah sikap yang dilakukan oleh Bapak tadi benar? Dia hanya menunggu di luar, kita katakan ini benar. Dan ini mendingan daripada dia hadir di dalam dan tidak bisa mengingkarinya. Yang terbaik tentu saja harusnya yang dia lakukan adalah ketika ada acara tersebut, ya, dia menghindar supaya tidak terlihat, karena toh ketika dia terlihat nanti dianggap dia mendukung membenarkan acara tersebut. Nanti setelah selesai acara, dia bisa menemui tuan rumahnya, ya, untuk menyampaikan nasihat dengan cara yang baik. Alhamdulillah, apalagi mungkin selama ini dia punya hubungan yang baik dengan tetangganya tersebut, maka dia bisa saling menasihati, mengatakan tidak perlu dengan acara yasinan. Kalau kita ingin baca Al-Quran, baca semua Al-Quran, tidak perlu dengan mengkhususkan bacaan tertentu. Ya, Al-Quran itu semuanya isinya adalah petunjuk, bahkan banyak ayat-ayat yang lebih pantas untuk dibaca atau lebih tinggi kedudukannya dibandingkan surat Yasin, seperti misalnya kalau ayatnya ayat kursi, suratnya surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat-surat yang kedudukannya lebih tinggi. Seandainya ingin dikhususkan, harusnya itu yang dipilih. Tapi juga ternyata Islam tidak mengkhususkannya untuk membaca bacaan tertentu dan meninggalkan surat-surat yang lainnya. Yang jelas, hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan Yasin tersendiri itu semua hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang dhaif. Surat Yasin adalah surat yang mulia. Secara umum keutamaannya besar karena dia termasuk firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tapi tidak ada kekhususannya dibandingkan surat-surat yang lain. Itu yang kita jelaskan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi beliau ini untuk bersabar dalam menasehati tetangganya dan juga hal-hal yang salah yang dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Rizal di Singkawang, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kita angkat pertanyaan berikutnya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dari Ummu Sabila Ustaz di Pekanbaru. Baik, Ummu Sabila di Pekanbaru. Pertanyaan apa Ibu? Silakan. Iya Ustaz. Syukran. Barakallahu fi Ustaz, izin bertanya. Gini Pak Ustaz, seseorang ingin mengikuti sunnah-sunnah, tapi di satu sisi lain takut cobaan berat gitu. Seandainya dia melaksanakan sunnah-sunnah, tapi di satu sisi dia merasa takut cobaan berat. Takut cobaan berat apa? Seperti apa Bu? Mungkin? Menjalankan sunnah-sunnah Ustaz. Menjalankan sunnah-sunnah, selain dia mengerjakan wajib, lalu dia mengerjakan sunnah-sunnah, tapi di satu sisi dia ketakutan akan mendapat cobaan berat karena dia merasa sudah soleh gitu, Bos. Jadi takut mendapat cobaan berat. Baik, qadarullah wa masyafa'al, terputus Ustaz, dan mungkin bisa disimak Ustaz pertanyaannya. Bahwasanya beliau bertanya bagaimana sikap keadaan seorang yang dia ingin menjalankan sunnah tapi khawatir dengan dia melaksanakan sunnah tersebut mendapatkan ujian atau cobaan yang berat Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, rahmat dan taufiknya kepada beliau, juga kepada kita semua. Ya, seseorang yang ingin menjalankan sunnah-sunnah tapi takut dia mendapatkan ujian, ya, mungkin mendapatkan kesulitan-kesulitan, mendapatkan permusuhan dari orang-orang di sekitarnya. Maka bagaimana seperti ini? Pertama, ini ada dari dua tinjauan Ibu ya. Yang pertama, kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan Islam ini dengan petunjuknya yang sempurna, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menjadikan agama Islam ini dilaksanakan justru menjadi beban bagi manusia, menjadi sebab kesulitan bagi manusia. Kita yakin. Justru itu akan mendatangkan kemuliaan bagi manusia. Memang dalam mengamalkan Islam kita butuhkan ilmu agama supaya nanti kita tidak salah menempatkan. Ketika masyarakat belum paham, kita perlu jelaskan kepada mereka. Tapi bukan kita tinggalkan. Bukan kita tinggalkan kebaikan tersebut. Kita meninggalkan satu amalan yang tidak wajib, hanya sekedar dia anjuran sementara waktu.
diperbolehkan sambil kita menjelaskan kepada masyarakat. Setelah itu baru kita amalkan. Tapi jangan menjadi alasan untuk meninggalkan hal itu seterusnya. Dengan alasan takut dimusuhi. Seolah-olah kita menuduh Allah mensyariatkan ini berarti tidak benar. Kita mengamalkan malah dimusuhi. Belum juga terjadi, kita sudah bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Kita yakin dengan mengamalkan Islam justru kita mulia. Kalau Allah mencintai kita, maka Allah Maha Kuasa menjadikan manusia mencintai, menggerakkan hati mereka untuk mencintai kita, sebagaimana hal itu disebutkan di dalam hadis yang sahih. Tinjauan yang pertama. Tinjauan yang kedua, masalah tentang adanya resiko atau ujian ketika mengamalkan agama Allah. Ini adalah memang perkara yang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesungguhan manusia. Untuk menguji kesungguhan manusia. Para nabi dan para rasul yang paling kuat imannya, mereka paling besar cobaannya. Ya, tapi ketahuilah cobaan ini bukan menjadi musibah. Allah akan menguatkan hamba-hambanya untuk menghadapi cobaan tersebut dan memudahkan mereka untuk meraih kemuliaan setelah adanya cobaan-cobaan tadi yang ketika itu mereka bersabar menghadapinya. Ya, sekarang apapun yang kita lakukan, kita tidak akan diterima oleh semua manusia. Mesti ada permusuhan. Sekarang orang yang menyelisihi agama Islam, berpaling dari syariat Islam, apakah disukai oleh semua orang? Tetap banyak musuhnya. Sekarang orang melaksanakan apa saja, tidak akan bisa kita dapatkan keridhaan semua manusia. Pasti orang akan musuhi kita. Baik kita taat beragama ataupun menyimpang dari agama, tetap orang akan musuhi kita. Jadi kalau patokannya kita mencari keridhaan manusia, ini kata para ulama, ridhol khalq ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan semua orang ini adalah sesuatu yang tidak mungkin akan dicapai. Ya, tidak mungkin akan dicapai. Oleh karena itu, kita memilih yang terbaik untuk diri kita. Kita memilih keselamatan kita. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin Dia menurunkan agama untuk mempersulit hidup kita. Tapi kita yakin kalaupun ada ujian, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita menghadapinya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan dan kebahagiaan yang hakiki untuk kita. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kita angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Umu Konita di Bandung. Ya, silakan Umu Konita. Pertanyaannya apa? Ya, sebelumnya semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin selalu dalam naungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Jazakallah khairan. Izin bertanya, kalau lagi wudhu nih Ustaz, terus udah sampai tangan atau misalkan udah sampai telinga, nah lalu kentut, nah itu apakah harus diulang gerakannya dari awal ataukah tinggal dilanjutkan aja? Itu aja pertanyaan Ustaz. Nah, cukup ya Umu Konita, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Wa jazakillah khairan, dan kepada Ustadz kami silakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat dari ibu yang ada di Bandung tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau dan juga kepada kita semua. Jawaban dari pertanyaan tadi, kalau batal di tengah-tengah, maka diulang dari awal. Ya, di tengah-tengah maupun setelah di akhir tentu saja. Diulang dari awal ya. Karena tadi belum sempurna wudunya. Dan juga tidak bisa dikatakan hanya sebagian wudhu mencukupi, tidak. Maka dia harus ulang kembali dari awal berwudhu tersebut sampai kemudian dia menyempurnakannya. Nah, baik, itulah jawaban dari pertanyaan yang terakhir di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, untuk keselamatan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang atau kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.